Selamat siang anak-anak semua. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Masih semangat nggak? Masih, Bu. Oke, bagus kalau masih semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita melakukan doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mau masuk ke materi kita, ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Emalia, Hadir, Bu. Julianda, Nina, Cinta, Tiara, Saya, Bu. Putih. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih, Bu. Kalau masih, tentang apa? Tentang asam basa ya, Bu? Betul sekali. Ada yang bisa menjelaskan kembali tidak? Apa itu asam dan basa? Saya, Bu. Ya, silakan Emalia. Oke, Bu. Kalau dia asam, itu senyawa yang jika dilarutkan dalam air itu dapat menghasilkan ion H positif. Nah, kalau dia basa, itu senyawa yang jika dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH negatif. Iya, terima kasih kepada Emalia yang sudah menjawab ya. Nah, betul yang dikatakan Emma bahwa asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H positif, sedangkan basa senyawa yang dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan OH negatif. Dan ini merupakan pernyataan yang dicetuskan oleh Arrhenius. Nah, sedangkan menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain atau yang disebut dengan donor proton. Nah, sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton dari senyawa lain atau dapat dikatakan sebagai aseptor proton. Nah, setelah kita mengetahui apa itu asam dan basa, ada yang bisa memberi contoh apa saja yang termasuk asam dan basa? Saya, Bu. Ya, silakan Tiara. Contoh dari asam itu yaitu mangga muda, stroberi, nanas. Sedangkan contoh basa adalah yaitu contohnya seperti kapur, susu, dan sampo. Terima kasih kepada Tiara. Benar ya apa yang dikatakan Tiara, bahwa semua itu adalah contoh-contoh yang termasuk ke dalam asam dan basa. Nah, dari contoh yang telah teman kalian sebutkan tadi, bagaimana sih cara menentukan suatu larutan itu bersifat asam atau bersifat basa? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari indikator asam basa. Ibu harap setelah kita belajar hari ini, siswa mampu menentukan bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perubahan warna indikator dalam berbagai larutan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi larutan asam basa dengan indikator. Anak-anak sekalian, tolong diperhatikan ya gambar yang ada di slide. Nah, dari slide ini terdapat gambar yaitu gambar bunga hidrangea, di mana hidrangea adalah tumbuhan yang peka terhadap asam dan basa. Bunga hidrangea dapat berubah menjadi merah muda dan dapat juga berubah menjadi biru. Nah, dari gambar ini ada tidak yang ingin kalian pertanyakan? Iya, Tuti, silakan. Itu kenapa Bu bunga hidrangea itu ada yang berwarna merah muda dan ada yang berwarna biru sebelahnya, Bu? Terima kasih atas pertanyaan Tuti ya. Nah, bunga hidrangea ini dapat menjadi berwarna merah muda dan berwarna biru ketika dia berada di tempat ataupun di tanah yang asam ataupun basa. Ketika dia berada di tanah yang bersifat asam, maka dia akan berubah menjadi biru. Sedangkan pada saat dia berada di tanah yang dalam keadaan basa ataupun netral, dia akan berubah menjadi warna merah muda. Nah, anak-anak semuanya sama dengan bunga yang tadi ya, bahwa suatu larutan jika diteteskan dengan indikator maka akan mengalami perubahan warna. Nah, dari perubahan warna itu akan menunjukkan apakah dia larutan asam ataupun dia bersifat basa. Nah, apa ada yang ingin dipertanyakan lagi anak-anak? Saya, Bu. Ya,
Tiara lagi, silakan. Pertanyaan saya, indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa suatu larutan bersifat asam atau basa? Nah, untuk menjawab pertanyaan Tiara, Ibu akan menampilkan PPT ya. Mengetahui apakah suatu larutan bersifat asam atau basa itu dapat menggunakan indikator asam basa. Apa sih indikator asam basa itu? Nah, indikator asam basa merupakan senyawa yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah larutan bersifat asam, bersifat basa atau bersifat netral. Di mana jika suatu larutan yang bersifat asam itu pH-nya berkisar antara dalam rentang 1 sampai 6. Jika dia larutan basa memiliki pH di antara 8 sampai 14. Sehingga kalau dia netral berada di pH 7. Selanjutnya, mengenai indikator asam basa, macam-macam indikator asam basa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama indikator universal dan yang kedua adalah indikator alami. Selanjutnya, nah, apa sih Bu indikator universal itu? Nah, indikator universal adalah campuran dari beberapa indikator yang mengalami perubahan warna ataupun yang menunjukkan perubahan warna dalam larutan dalam pH tertentu. Nah, ada pun contoh-contoh indikator universal. Yang pertama, lakmus dalam trayek perubahan dari rentang 5,5 sampai 8 dengan perubahan dari warna merah sampai warna biru. Nah, kemudian metode jingga dari trayek perubahan warnanya yaitu 2,9 sampai 4 dengan perubahan warna dari merah hingga ke kuning. Selanjutnya ada metode merah dari rentang 4,2 sampai 6,3 mengalami perubahan dari merah sampai kuning seperti metode jingga juga ya. Nah, selanjutnya ada browimo biru dari rentang 6 sampai 7,6 yang mengalami perubahan warna dari kuning sampai biru. Yang terakhir adalah fenolftalein dengan trayek perubahan warna yaitu 8,3 sampai 10 yang menunjukkan perubahan warna dari tidak berwarna hingga dia menjadi merah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah indikator alami. Apa sih Bu indikator alami itu? Nah, indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alam ataupun bahan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Contohnya itu adalah kunyit, bunga kembang sepatu, daun pandan dan juga daun bayam merah. Indikator alami yang digunakan dalam menguji asam basa dapat juga digunakan tumbuhan yang berupa kulit, buah-buahan, daun-daunan dan juga umbi-umbian. Di mana warna pada indikator yang berubah itu tergantung pada jenis tanamannya. Misalnya bunga kembang sepatu yang berwarna merah, yang dimana ketika dia dimasukkan ke dalam larutan basa akan berubah menjadi hijau, sedangkan ketika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya akan tetap. Sampai sini amanah dan penjelasan Ibu. Ada nggak yang ingin dipertanyakan? Sudah, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, baik kalau sudah paham ya. Nah, anak-anak semua, walaupun Ibu sudah membagikan kelompok di mana Ibu membagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, sebelum kita melakukan percobaan kita, Ibu meminta kalian duduk di kelompok kalian masing-masing. Nah, anak-anak sudah pada di kelompoknya masing-masing kan? Iya, Ibu. Nah, Ibu sekarang akan membagikan LKPD pada kalian ya. Di LKPD tersebut, coba kalian baca dan kalian cermati untuk melakukan percobaan kita. Kalian cermati langkah-langkah kerjanya gimana, oke? Baik, Ibu. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Ibu. Nah, untuk itu perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Nah, kalian masukkan ke kertas.
Aduh. Nah, amati perubahan warnanya. Catat ya. Udah, Bu. Dilakukan uji coba pada alat yang begini ya. Silakan Anda kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, selanjutnya kepada Sinta dan Tuti, silakan maju ke depan. Ya, dari sini dulu. Ya. Nah, kita kembali ke tempat. Nah, anak-anak semua jika ada yang ingin dipertanyakan, tanya ibu ya. Ya, Bu. Apakah semua kelompok sudah mengisi alfabetnya? Sudah, Ibu. Nah, ibu meminta setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan, Nak. Ya, Bu. Dari percobaan yang telah dilakukan, bahwasannya ketika larutan deterjen dicampurkan dengan indikator kunyit, itu menghasilkan perubahan warna yang awalnya putih bening menjadi merah keunguan. Begitu juga dengan larutan sabun. Ketika dicampurkan dengan indikator kunyit berubah warna. Yang awalnya berwarna hijau menjadi merah keunguan. Nah, sedangkan untuk larutan jeruk dan juga belimbing huruf, ketika dicampurkan indikator kunyit tidak terjadi perubahan warna. Baik, terima kasih kepada Emma, silakan duduk. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah jawabannya sama dengan Emalia? Kelompok 1? Sama, Bu. Nah, kalau sama berarti sudah diwakilkan dengan Emma ya. Nah, kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 1 ya. Kita sudah membahas mengenai indikator asam basa dan telah melakukan percobaan. Jadi ibu ingin meminta salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan, Putih. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa indikator adalah zat yang menunjukkan sifat asam, basa, atau netral pada suatu larutan, dan dia terbagi menjadi 2, indikator alami dan buatan. Contoh dari bahan alami yang dapat dijadikan indikator alami yaitu kunyit. Dan jika warna larutan tidak berubah, maka larutan tersebut bersifat asam, sedangkan jika dia berubah, maka larutan tersebut bersifat basa. Maka larutan yang bersifat asam berdasarkan percobaan adalah jeruk nipis dan belimbing hulu, sedangkan larutan yang bersifat basa adalah deterjen dan sabun. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Tati atas jawabannya. Nah, ibu tambahkan sedikit lagi ya, di mana indikator itu kan sudah dijelaskan bahwa indikator terbagi menjadi 2, yaitu indikator alami dan indikator
lupa untuk minggu depan adik kalian mempelajari materi kita yaitu pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, Ibu.